Assalamualaikum, selamat pagi siswa-siswi kelas 10 IPA. Bertemu lagi dengan Ibu Anissa. Nah, kita belajar tentang logaritma. Sebenarnya logaritma ini ada di semester 1. Hanya saja ketika di semester 1 kemarin kalian masih kesulitan belajar eksponen, maka logaritmanya ini Ibu undur di semester 2. Oke, tanpa berlama-lama, silakan kalian simak penjelasan dari Ibu. Mudah-mudahan penjelasan ini bisa kalian terima dengan mudah dan bisa kalian pahami. Yang pertama, apa sih fungsi logaritma? Fungsi logaritma adalah inverse dari fungsi eksponen, atau bisa disebut sebagai kebalikannya dari bentuk berpangkat. Misal, A log X sama dengan Y, maka X sama dengan A pangkat Y. Jadi kalau kemarin kita belajar tentang eksponen atau bilangan berpangkat, nah yang sekarang kita belajar logaritmanya. Jadi ketika ada bilangan berpangkat A pangkat Y sama dengan X, nah bentuk logaritmanya adalah A log X sama dengan Y. A ini kita sebut sebagai basis, X ini disebut sebagai numerus, dan Y disebut sebagai nilai logaritma. Contoh, 2 pangkat 3 sama dengan 8, ini kan bentuk eksponen. Nah, kalau bentuk logaritmanya jadi bagaimana? Menjadi 2 log 8 sama dengan 3. 2 di sini sama dengan A. 3 sama dengan Y. Dan 8 sama dengan X. Nah, ketika dijadikan bentuk logaritma, maka bentuknya mengikuti seperti ini. Menjadi 2 log 8 sama dengan 3. Lalu contoh kedua, kalau misalnya bentuk logaritmanya 3 log 81 sama dengan 4, bentuk eksponennya gimana? Ya sudah, kita lihat lagi ini. Maka bentuk eksponennya menjadi 3 pangkat 4 sama dengan 81. Paham ya? Selanjutnya adalah tentang sifat-sifat logaritma. Nah, berikut ini ada beberapa sifat-sifat logaritma. Yang pertama ada A log 1 sama dengan 0, A log A sama dengan 1, yang artinya ketika basisnya A, numerusnya 1, maka hasilnya pasti 0. Lalu ketika basis dan numerusnya sama, maka dia hasilnya 1. Lalu ketika ada A log B dikali C, ini B dikali C, artinya bisa kita pecah menjadi A log B ditambah A log C. Lalu A log B dibagi C, ini bisa kita pecah. Jadi kalau dikali, dipecahnya menjadi penjumlahan. Kalau dibagi, dipecahnya menjadi pengurangan. Maka menjadi A log B dikurangi A log C. Lalu ketika ada A log B pangkat M, nah M ini kan pangkatnya kita turunkan ke depan. M ini pangkat belakang, maka kita turunkan atau kita pindahkan ke depan menjadi M dikali A log B. Nah, A pangkat N log B. Di sini basisnya punya pangkat. Nah, kalau basisnya berpangkat, ketika kita pindahkan ke depan, dia jadinya 1 per N. Kalau yang contoh, kalau yang sifat 5 itu kan pangkatnya ada di numerus. Maka ketika kita pindahkan ke depan, dia menjadi M saja. Tapi ketika basisnya yang memiliki pangkat, ketika kita pindahkan ke depan, dia menjadi 1 per N dikali A log B. Nah, lalu bagaimana kalau misalnya basisnya punya pangkat dan numerusnya juga punya pangkat? Maka ketika diturunkan, yang didahulukan adalah pangkat yang di belakang dibagi pangkat yang di depan. Maka menjadi M dibagi N dikali A log B. Lalu sifat yang ke-8, A log B. Kalau misalnya kita pecah, ini bisa menjadi log B dibagi log A. Nah, di sini basis P-nya dapat dari mana? Ini basis P-nya terserah apa saja, bebas. Yang penting dia nilainya sama. Lalu, A log B bisa juga diartikan sebagai 1 per B log A. Jadi, antara numerus sama basisnya dibalik. Lalu ketika ada A dikali A log B, ketika basis dengan angka konstanta ini sama, maka dia hasilnya adalah B. Lalu sifat yang terakhir, kalau misalnya A log B dikali B log C dikali C log D, nah kalau kalian perhatikan, ini kan numerus dengan basis yang berdekatan sama. Numerus dengan basis yang berdekatan sama, maka ini seolah-olah hilang.
C-nya juga hilang, maka sisanya A log D. Sisanya menjadi A log D. Nah, inilah sifat-sifat logaritma. Kalau misalnya hanya berdasarkan rumus, pasti kalian tidak paham. Nah, biar lebih paham, akan Ibu kasih contoh. Yang pertama, berapa sih nilai 2 log 1? Nah, kalian perhatikan, di sini numerusnya 1, ya kan? Numerusnya 1, basisnya apapun, pasti hasilnya 0. Ya sudah, ini pasti hasilnya 0. Paham ya? Lalu yang kedua, nilai dari 2 log 2. Kalian perhatikan deh, antara numerus dengan basis kan nilainya sama. Maka dia memenuhi sifat yang kedua, yaitu hasilnya 1. Lalu, contoh yang ketiga, nilai dari 2 log 14 ditambah 2 log 8 dikurangi 2 log 7. Kalian perhatikan, di sini semua basisnya nilainya sama, yaitu 2, 2, 2. Kalau misalnya basisnya sama dan ketika ditambah dan dikurang, maka dia akan menjadi dikali atau dibagi. Kalau tambah jadinya dikali, kalau kurang jadinya dibagi. Maka ini bisa kita gabung menjadi 2 log 14 dikali 8 dibagi 7. Ada yang bisa kita coret langsung ya. 14 dibagi 7, 2. 2 dikali 8, 16. Maka hasilnya menjadi 2 log 16. Kalau kalian perhatikan, 16 ini adalah 2 pangkat, ya kan? Maka menjadi 2 log 2 pangkat 4. Nah, ini adalah pangkat di numerus. Pangkat di numerus kita pindahkan ke depan menjadi 4 dikali 2 log 2. Nah, ini antara numerus dan basisnya sama, maka kita akan mengikuti sifat yang nomor 2. Maka hasilnya 4 dikali 1. Berapa sih 4 dikali 1? Yaitu 4. Maka nilai dari soal yang ketiga adalah 4. Gampang ya? Nilai dari 2 dikali 3 log 6 dikurangi 2 dikali 3 log 2 adalah, nah di sini kalau kalian perhatikan, basisnya sama-sama 3. Lalu bentuknya pengurangan, maka akan mengikuti sifat yang nomor 4. Ketika dikurang, maka akan menjadi pembagian. Tapi di sini ada konstanta di depan. Maka konstanta di depan ini akan kita pindahkan ke belakang, akan kita pindahkan ke numerus, mengikuti sifat nomor 5. Maka dia akan menjadi 3 log 6 pangkat 2 dikurangi 3 log 2 pangkat 2. Karena dikurang artinya akan menjadi dibagi. Menjadi 3 log 6 pangkat 2 dibagi 2 pangkat 2. 6 pangkat 2 artinya 36. 2 pangkat 2 artinya 4. Maka menjadi 3 log 36 dibagi 4. 36 dibagi 4 hasilnya 9. Berarti 3 log 9. 9 ini adalah bentuk berpangkat. Maka dia menjadi 3 log 3 pangkat 2. Nah, pangkat 2 ini akan mengikuti sifat nomor 5 lagi. Akan kita turunkan ke depan, dia menjadi 2 dikali 3 log 3. 3 log 3. Numerus dengan basisnya sama, maka akan mengikuti sifat nomor 2. Menjadi 2 dikali 1. 2 dikali 1, 2.
Maka nilai dari soal ini adalah 2. Paham ya? Berikutnya, sederhanakanlah 4 log akar 2 ditambah 4 log akar 8. Oke, kita perhatikan lagi di sini. Basisnya sama dan bentuknya penjumlahan, maka akan mengikuti sifat nomor 3. Ketika ditambah, maka dia bentuknya menjadi perkalian. Maka dia menjadi 4 log akar 2 dikali akar 8. Akar 2 dikali akar 8 adalah akar 16. Nah, akar 16 itu berapa? 4. Berarti ini 4 log 4. 4 log 4, numerus dan basisnya sama, maka dia menjadi 1. Maka bentuk sederhana dari 4 log akar 2 ditambah 4 log 8 adalah 1. Gampang banget kan? Oke, berikutnya 5 log 3 dikali 27 log 25 dikali 2 log 64. Kalau kalian perhatikan, antara numerus dan basisnya tidak ada yang sama. Tapi jika kalian perhatikan lebih detail lagi, di sini 27 bisa kita pangkatkan menjadi lebih sederhana, 25 juga sama, 64 juga sama. Maka akan kita rubah bentuknya menjadi 5 log 3 dikali 27 adalah 3 pangkat 3 log 25 adalah 5 pangkat 2 dikali 2 log 64 adalah 2 pangkat 6. Oke, di sini pangkat-pangkatnya akan kita turunkan. Langsung kita pindahkan ke depan. Yang pertama, 3 sama 2 ini akan kita pindah menjadi 2/3 dikali. Ini mengikuti sifat yang nomor 7. Oke? Nah, ini 6 akan kita turunkan menjadi 6 dikali. Nah, di sini kan pangkatnya sudah kita turunkan semua. Berarti sisanya logaritmanya aja dong. Berarti jadinya 5 log 3 dikali 3 log 5 dikali 2 log 2. Nah, kalau kalian perhatikan di sini 2 log 2 nilainya 1. Lalu ini antara numerus dan basisnya berdekatan, maka akan mengikuti sifat nomor 11. Ketika ada basis dan numerusnya berdekatan, maka sisanya adalah tinggal basis yang di ujung dan numerus yang di ujung. Maka yang ini menjadi 5 log 5 dan 2 log 2 mengikuti sifat nomor 2 menjadi 1. Lalu ini kita kalikan dan kita coret, 6 dibagi 3 hasilnya 2. 2 dikali 2 menjadi 4. Kita perhatikan lagi, 5 log 5 itu akan mengikuti sifat nomor 1 menjadi, akan mengikuti sifat nomor 2 menjadi 1. Maka 4 dikali 1 dikali 1 hasilnya 4. Maka hasil jawaban soal ini adalah 4. Jelas ya? Yang terakhir, A log 1 per B dikali B log 1 per C kuadrat dikali C log 1 per A pangkat 3. Nah, kalau kalian perhatikan ini kan bentuknya perkalian. Dan nanti, kalau kalian perhatikan, ini antara numerus, basis, sama nih. Dan pasti akan ujung-ujungnya menjadi sifat nomor 11. Tapi di sini bentuknya harus kita rubah dulu menjadi seperti apa. Nah, yang tadinya 1/, kita rubah menjadi A log
B pangkat negatif 1 dikali B log C pangkat negatif 2 dikali C log A pangkat negatif 3. Ingat pelajaran eksponen semester kemarin ya. Nah, di sini ada pangkat ya kan? Ada pangkat di numerus, pangkat di numerus, pangkat di numerus. Maka kita pindahkan aja ke depan seperti sifat nomor 5 akan menjadi negatif 1 dikali negatif 2 dikali negatif 3 dikali. Nah, tinggal logaritmanya aja nih. Menjadi A log B dikali B log C dikali C log A. Nah, ini numerus dan basisnya sama, maka akan memenuhi sifat yang nomor 11 menjadi A log A. Nah, negatif 1 dikali negatif 2 dikali negatif 3 hasilnya negatif 6. A log A akan memenuhi sifat nomor 2 yaitu 1 menjadi negatif 6 dikali 1 hasilnya negatif 6. Maka hasil dari jawaban ini adalah negatif 6. Gampang ya? Nah, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Untuk sifat-sifat yang lainnya akan kita bahas di pertemuan berikutnya insya Allah. Dan kalau misalnya masih ada pertanyaan, silakan kalian tanyakan nanti di forum diskusi. Atau ada yang mau ngechat WhatsApp Ibu juga boleh. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan bisa kalian mengerti. Ibu akhiri. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.